Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Enki Talk Show. Nah, kali ini kita kedatangan seorang perempuan lagi, perempuan hebat di unit PAUD IKA Nurul Quran. Selamat datang Umi Rizky Maghfirah. Ya. Nah, biar lebih akrab sepertinya Umi saya nggak bisa panggil nih Rizky Maghfirah. Apa kita panggil? Umi Kiki aja. Umi Kiki. Iya. Nah, Umi Kiki sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan mengajar hari ini? Wah, seperti biasa, kalau ngajarin anak-anak penuh dengan warna. Penuh tantangan. Iya. Oke, Ya. Umi. Saya penasaran. Boleh nggak Umi menceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir Umi hingga Umi bisa ngajar di PAUD IKA Nurul Quran? Ya, awalnya saya mengajar di SD ya. Oke. Di Di SD Nurul Quran. Oke. Ya, saya sebagai guru les. Guru les. Pada saat itu les calistung ya, kelas Calistung. rendah, kelas 1, 2, 3 kalau nggak salah. Jadi pada saat itu kita evaluasi seperti biasa, dites seperti biasa, micro teaching, di depan guru-guru di sana ya. Depan guru. Iya. Dan setelah beberapa bulan, setelah mengajar di SD, salah satu teman saya yang mengajar di PAUD itu bilang ke saya bahwa Umi, ini di sini ada buka lowongan di PAUD kita, Oke. lagi butuh guru dan segera. Ya udah saya persiapkan berkas-berkasnya, saya taruh ke PAUD dan alhamdulillah dapat panggilan. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah diterima. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu pada tahun berapa, Umi? 2016. 2016. Akhir ya, Agustus. Berarti udah 8 tahun. 8 tahun, Ya, Umi ya? alhamdulillah. Oke, awalnya Umi kan mengajar di SD tuh. Iya. Nah, hari ini Umi lompat ke bawah ke PAUD. Dari yang mengajarkan anak yang agak sudah gede sedikit, Iya. tiba-tiba anak emik dah Purno. Iya, betul. Kayak mana caranya Umi itu mengatasi anak-anak tuh? Awalnya saya agak sulit juga memahami karakter anak A, B, C ya. Betul. Kita kalau guru baru rasanya itu sedikit puyeng. Suara ini belum selesai dan kemudian ada satu masalah lagi yang muncul. Itu seperti agak panik ya. Bagaimana mengatasi anak ini, bagaimana mengatasi anak yang lain. Jadi alhamdulillah setelah berjalan waktu dan dibantu umi-umi lain umi-umi yang sangat hebat, dikasih masukan, diberikan cara, diajarkan pengalaman-pengalaman beliau yang sudah beliau lewati, alhamdulillah bertahan sampai 8 tahun. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, Umi. Saya juga dengar bahwasanya Anda pada tahun ini ditunjuk atau diamanahkan sebagai bimpen ya, guru bimpen yang konseling. Konseling. Artinya Anda kan dipercayai atau mungkin kawan-kawan di PAUD paham betul bahwasanya Anda memiliki skill lebih nih dalam konseling. Iya, betul nggak itu? Betul, Bapak. Jadi tahun ini saya ini amanah besar juga ya. Besar, tentunya. Jadi untuk memahami anak ini kan kita butuh pengetahuan lebih. Insya Allah dengan pengalaman saya udah 8 tahun melihat berbagai macam karakter anak yang bisa jadi bekal buat kita juga untuk mengatasi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Jadi anak ini kan banyak sekali karakternya. Intinya kita sebagai seorang guru ini harus menjadi mengayomi mereka, harus membuat jadi yang paling depan untuk membuat mereka nyaman. Ya. Karena jika anak jumpa kita aja udah nggak nyaman, bagaimana dia menyampaikan keluh kesahnya. Banyak anak yang tidak sesuai keinginan dia nih. Kita mengajar di kelas, Umi nggak mau nih, saya nggak mau yang ini, saya mau ini aja. Jadi kita harus memahami si anak. Ada anak yang ngamekan, ada anak yang kadang di rumahnya tadi dia agak ngambek nggak mau ke sekolah. Jadi kan terbawa ke sekolah, nggak mood sama temannya. Itu banyak yang kita hadapi. Dan itu tugas guru, tugas guru di sekolah. Ya, bagaimana caranya kita harus bisa membuat mereka kembali nyaman untuk menghadapi hari ini misalnya, untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Sebetulnya kita di PAUD itu belajar sambil bermain kan. Jadi yang kita berikan ke mereka pembelajaran yang bisa mereka
mereka mau nih untuk melakukan itu sesuai kurikulum atau materi yang kita sampaikan dengan cara apa supaya mereka mau. Nah, kita harus tanya lagi ke anaknya, kita evaluasi lagi, mau nggak ya kita belajar sambil bermain ini gitu. Membuat si anak nyaman lah Iya, intinya gitu. karena banyak anak juga yang tidak sesuai ya dengan keinginan mereka. Jadi kita pilih pembelajaran-pembelajaran yang memang happy bagi anak. Oke, Umi. Begini, Umi. Saya teringat betul dulu waktu saya di SMA. Karena saya nggak ingat waktu saya di PAUD. Entah kayak mana saya di PAUD dulu. Yang saya ingat masa saat di SMA. Nah, kalau di SMA, guru bimpen itu kan begini. Misalnya ada anak yang berantem, ketahuan merokok misalnya, atau bermasalah cabut misalnya, nggak masuk kelas. Itu kan dipanggil. Dipanggil masuk ke dalam ruang BK. Maka pada masa saya itu, ruang BK itu salah satu ruang yang menyeramkan. Betul. Karena kalau kita di situ nggak beres, maka akan dipanggil orang tua. Itu masa saya. Dan itu tingkat SMA. Nah, seperti apa kinerja cara sistem kerja guru bimpen di tingkat PAUD nih? Apa kok dipanggil? Saya rasa anak dipanggil pasti nggak mungkin kan? Paling kita melihat ya, kalau anak itu kan kadang ada yang mengejek atau dia sedih nih. Kita panggil, kita tanyakan. Misal tingkat anak mungkin sama teman bisa selesai di situ. Atau misal kita panggil jika perkembangan anaknya tidak bisa kita lihat muncul ketika kita evaluasi beberapa hari atau seminggu, maka kita akan sharing ke orang tuanya. Oh, tetap dipanggil orang tua nanti? Dalam artian bukan karena anak nakal saja ya. Kita panggil orang tua untuk kita sharing bahwa kenapa ya Bu, misalnya nih selama ini kakak kayaknya agak-agak emosian di sekolah. Jadi kan awalnya kita evaluasi anaknya dulu kan. Mungkin apa nih bermasalahnya apa, temannya dia nggak nyaman ke sekolah. Biasanya kan anak cerita ke rumah ya. Kalau udah sampai di rumah anak pasti cerita, "Ma, tadi kakak dipukul nih." Betul. Kok bisa nak dipukul misalkan. Terus anak mungkin nggak mau nih sama kita, sedih aja bawaannya kan. Mungkin dia cerita ke rumah, nanti jalan pertamanya kita WA orang tuanya. Jika memang tidak memungkinkan untuk WA, kita telepon, kemudian kita sharing langsung sama orang tuanya. Karena kan orang tua itu berperan penting bagi perkembangan si anak ya. Apalagi anak PAUD. Karena kan kita sebentar, karena banyak anak yang kita hadapi mungkin ini sedikit kurang perhatian kita ya. Jadi kita tetap akan sharing ke orang tuanya. Nah, pernah nggak Umi mendapatkan orang tua yang ketika ada masalah dia menyalahkan guru misalnya, atau dia tidak menerima dengan penjelasan Umi? Bagaimana cara Umi mengatasinya? Alhamdulillah selama 8 tahun ya, kita orang tua di Nurul Quran rasanya luar biasa. Oh, nggak ada yang bermasalah artinya, normal semua? Normal semua, alhamdulillah sejauh ini normal semua ya. Jadi mungkin karena kita punya pendekatan yang bagus, yang baik, jadi sedikit anaknya ada masalah kita sampaikan, sedikit langsung diberitahu. Sedikit anaknya misal kurang mood belajar, kita sampaikan seperti itu. Alhamdulillah respon orang tua baik, positif lah dia. Positif selama ini. Dan juga kita selalu menerima masukan orang tua untuk kebaikan Nurul Quran juga. Artinya PAUD juga menerima kritik dan saran. Umi, saya juga mendengar bahwasanya Umi ini juga seorang penulis. Di buku YPIK ya. Sekedar informasi bahwasanya YPIK telah menerbitkan 2 buah buku ya. 2 buku yang akan diterbitkan itu setiap setahun sekali ya Pak Firman. Buku YPIK. Nah, jika kawan-kawan berminat boleh menghubungi studio Nurul Quran TV. Nah, Umi juga salah satu penulis dalam buku itu. Itu buku pertama atau buku kedua? Buku kedua-duanya ada saya. Dua-duanya nulis? Nah, saya aja baru 1. Beliau udah 2. Luar biasa, Umi. Kenapa bisa, apa Anda memiliki bakat menulis memang sejak awal?
Mungkin bukan bakat ya, Bukan bakat. ingin berkecimpung untuk memajukan Nurul Nurul Quran juga. Bukan keterpaksaan kan? Bukan. Oke. Alhamdulillah Nurul Quran sejauh ini diterima baik oleh masyarakat ya. Oke. Karena insya Allah menjadi sekolah favorit juga Sekolah di Aceh favorit, Besar. betul. Amin. Dan Anda juga sebagai guru favorit dengar-dengar di Ya PAUD Allah. IKA. Dan baru tahun ini kan? Iya, Kenapa Anda begitu disenangi? orang yang menilai kita Oh, ya. yang menilai artinya. Kita tidak bisa Oke. menilai diri sendiri, Oke. orang lain yang menilai kita. Dan terima kasih sekali bagi umi-umi yang telah percaya sama saya. Ini satu tanggung jawab juga bagi saya untuk menjadi lebih baik ke Lebih baik. depannya. Karena untuk mempertahankan elektabilitas itu Iya. lebih susah sepertinya. Iya, Hari ini Anda telah mendapatkan gelar sebagai guru terfavorit di Iya. PAUD, maka Anda harus mempertahankan itu. iya, insya Allah kita harus jadi lebih baik lagi ya. Amin. Oke Iya. Umi, terakhir Umi sebelum Iya. kita tutup, boleh nggak Anda sedikit memberikan saran kepada guru-guru, tentunya bukan hanya di Nurul Quran, Iya. buat guru-guru lain di luar sana, karena kan kita banyak mendengar nih, leon munyo bak PAUD kerja, Iya. tak pertimbangan Umi. Nah mungkin ada saran, mungkin ada tips atau trik buat orang-orang yang ingin berkecimpung ke dunia anak. Iya, intinya kita sebagai guru, apalagi guru PAUD ya, Betul. yang harus senang itu diri kita dulu. Oke, kalau Iya. kita nggak senang maka ya. Wah, mau gimana biasa. mau kasih Betul, senang betul. anak Iya, kalau betul, kita betul. sendiri nggak senang ya kan? Mm. Jadi mengajar itu dari hati. Kalau mengajar hanya untuk materi, apa yang Nggak ikhlas diberikan hati untuk ya? anak. Iya, betul. Iya, Artinya harus membuat kita senang iya. dan menempatkan sesuatu pada tempat. Kalau kita Iya. nggak mau di rumah, nggak boleh kita bawa di sekolah Iya, berarti nggak Umi usah, ya. gantung dulu di pagar rumah ya, Gantung jangan pagar. di pagar sekolah, masih Pagar dekat, rumah. di Karena pagar kalau rumah. pagar sekolah masih nampak. Iya. Oke. Luar sekali perbincangan kita. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Saya salah ngomong, semua ketawa yang ada di studio. Cuma nggak kedengar aja suara mereka. Oke, terima kasih Umi Kiki telah hadir di studio Nurul Quran TV. Semoga semakin sukses, sehat selalu, dan terus semangat. Amin. Akhir dari segalanya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.